Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Salsabila, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, hari ini Bu Cahya bersama dengan Pak Sani dan juga sahabat Salsabila akan melakukan kegiatan field trip. Nah, kami hari ini akan mengunjungi yang pertama yaitu Memorial House W.R. Supratman di Desa Somongari, dan kemudian yang kedua Oma Madu Klanceng di Desa Jelok. Penasaran dengan kegiatan kami hari ini? Yuk ikuti kegiatan kami hari ini. Oke sahabat Salsabila, kali ini kita hampir sampai di lokasi yang pertama, yaitu Memorial House W.R. Supratman. Jadi nanti kita di sini akan mencari informasi tentang beliau sang pencipta lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan melihat langsung tempat kelahiran beliau. Sahabat Salsabila siap? Siap. Baik sahabat Salsabila, kita sudah sampai di Memorial House Pak W.R. Supratman. Tadi kita juga sudah keliling sekitar rumah, melihat-lihat sekitar rumah, melihat ada pemandangan-pemandangan yang indah di sekitar rumah Pak W.R. Supratman ini. Dan kita di sini akan bertanya-tanya sedikit atau bertanya tentang sejarah Pak W.R. Supratman. Beliau lahir di sini. Dan kita sudah ditemani langsung oleh Bapak Juru Pelihara, yaitu Bapak Pandut Mariono. Bersama Bapak Pandut Mariono. Nah, ini kita sudah ditemani beliau. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik. Sudah lama Pak berada di sini atau mengurus rumah Pak W.R. Supratman ini? Ya, saya untuk mengurusi rumah ini dari Dinas Pariwisata Kebudayaan mulai
tanggal 1 Januari tahun 2009. Sudah lama ya Pak? Ya. Berapa tahun itu ya? Sudah lama sekali? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Lebih. Rumahnya Bapak ada di sebelah mana Pak? Dekat sini atau jauh? Kalau rumah saya itu kurang lebih 150 meter dari sini. 50 meter dari sini. Oh. Terus atau di sini juga apakah masih ada keturunan Bapak W.R. Supratman itu? Kalau yang ada di Semongari adalah cucu sepupu dengan Bapak Wage Rudolf Supratman, tapi tinggalnya tidak di rumah sini, hanya di dekat Bali di Sasang. Kalau di sini terkenalnya Bapak W.R. Supratman itu apa Pak? Dengan Ya. sebutan nama siapa gitu? Ya kalau rumah ini kalau memang dari dulu-dulunya tahunya cuman ini rumah Pak Wage gitu aja. Iya. Berarti apa namanya sebutannya rumah Bapak Wage gitu ya? Oh, baik. Selanjutnya mungkin setelah ini anak-anak ingin bertanya Pak. Oh iya. Gitu. Ingin bertanya seputar Pak W.R. Supratman. Iya. Untuk yang pertama nanti silakan Rasid mau bertanya. Ini. Kapan Pak W.R. Supratman dilahirkan? Oh, Bapak Wage Rudolf Supratman itu dilahirkan tanggal 19 Maret tahun 1903. Harinya Kamis Wage. Nah, akhirnya beliau lahir karena hari Kamis Wage. Lalu dari sini itu beliau diberi nama Wage oleh ibunya dan Pak D-nya. Pas pasaran Wage gitu Pak. Iya. Iya, pasaran Wage. Sama Pak, saya juga pasarannya Wage. Iya. Gitu. Ya, silakan selanjutnya ini ada Mbak Hanifah. Mau bertanya? Bagaimana secara singkat kehidupan Pak W.R. Supratman? Ya kalau kehidupan beliau karena beliau lahir itu di sini hanya kurang lebih 36 hari atau 40 hari, akhirnya kan beliau dari sini diajak ibunya pulang ke Jakarta, ketemu dengan bapaknya dan kakak-kakaknya. Akhirnya sampai di Jakarta itu dia karena dari sini nama Wage, akhirnya karena kakak-kakaknya ada Supratiyah, Supratira, Supratini, akhirnya ditambah nama Supratman oleh bapaknya. Dan beliau kurang lebih umur 7 tahun itu sudah meninggal oleh ibunya. Akhirnya beliau ikut kakak iparnya yang bernama Van Eldik. Van Eldik adalah kakak ipar dari Bapak Wage Rudolf Supratman. Dia kerja di Makassar, dia diajak di Makassar dan dia sekolahnya juga di Makassar dan sampai dewasa dia di Makassar dan pulang lagi ke Jakarta. Akhirnya beliau juga menggeluti musik sebagai jurnalis dan sebagai wartawan juga, dan akhirnya beliau sampai bisa menciptakan lagu Indonesia Raya tersebut. Apa pengaruh rumah Pak W.R. Supratman di Desa Semongari? Ya kalau pengaruhnya ya sangat bangga sekali, karena rumah ini adalah rumah tempat lahir daripada pahlawan nasional, bahkan justru bangga. Namun dalam keadaan yang posisi seperti ini, letaknya di perbukitan agak jauh dari perkotaan dan pemukiman penduduk aja jarang, namun tetap bangga dan tetap semangat untuk sejarah rumah ini. Terus ada cerita apa lagi Pak yang bisa diceritakan untuk anak-anak atau pemuda-pemuda atau pesan-pesan lah dari Bapak itu? Ya karena beliau itu lahir di tempat yang seperti ini dengan keadaan apalagi dulu ya rumah ini sudah seperti ini aja sudah direnovasi, karena rumah ini dulu dindingnya cuman pakai bambu, akhirnya sudah direnovasi 5 Oktober 2007 oleh Pemda Purworejo, akhirnya diganti dengan kayu, dan di depan sini masih pakai atapnya itu masih pakai daun kelapa, akhirnya sudah direnovasi dengan seperti ini. Namun juga ini masih perlu pembenahan yang lebih bagus lagi, entah kapan, semoga pemerintah yang terkait untuk bisa memperbaiki lebih bagus lagi. Itu harapan dari kami. Dan untuk anak-anak muda yang masih harapannya masih panjang, itu jangan putus asa lah, pokoknya
semangat untuk berjuang untuk demi negara dan bangsa kita. Seperti itu. Untuk ini yang ada di dinding-dinding ini karya beliau atau bagaimana Pak? Ini sudah diganti oleh ya terutama dari Dinas Pariwisata. Ini semua cerita daripada di sejarah daripada di Somongari ini, ya karena apa seperti ini sejarahnya yang sudah terpapar di dinding-dinding ini. Ada silsilah beliau, itu silsilah keturunan daripada Desa Somongari. Karena apa, ini kan dulu rumah ini rumah tinggalan daripada Pak Singoprono. Pak Singoprono itu punya anak 3, di antara Sembol, Seno, dan Senen. Nah, Senen adalah ibu daripada Bapak Wage Rudolf Supratman. Tapi beliau itu tinggal di rumah ini ya cuman kurang lebih umur sekitar 8 tahun karena sudah meninggal oleh kedua orang tuanya. Akhirnya ikut orang sini yang menjadi opas. Opas itu ya kalau sekarang kurang lebihnya Satpol PP. Akhirnya beliau kan diajak di Tangsi Purworejo atau Perumahan ABRI Purworejo. Dan akhirnya setelah dewasa beliau ketemu dengan Pak Kartodikromo, itu seorang kenil tentara Belanda, itu tugasnya di Purworejo juga. Akhirnya beliau menikah dengan beliau lalu dikaruniai anak 9. Namun pada waktu hamil anak yang ke-7 itu di dalam keluarga itu ada masalah. Akhirnya dia pulang ke sini. Rumah ini didiami oleh kakaknya yang bernama Pak Seno. Akhirnya di sini kurang lebih berapa hari berapa bulan terus melahirkan seorang putra, itu tepatnya hari Kamis Wage menjelang Jumat Kliwon tanggal 19 Maret tahun 1903 itu dari sini diberi nama Wage. Seperti itu. Selain rumah yang ditinggalkan beliau, apakah ada barang yang peninggalan beliau, Pak? Ya karena rumah ini sudah istilahnya pertama itu sudah ditinggalkan, ya sering kali kosong lah jelas itu. Ya jadi seperti tinggalan-tinggalan sudah nggak ada, rumah aja tinggal tiang 2 yang samping sebelah timur itu yang masih bisa digunakan, yang lainnya sudah rapuh. Ya, karena dulu Pak Singoprono itu mendirikan rumah di sini tanahnya nunut dengan orang lain. Dan dulu Pak Seno itu biarpun sudah diwarisi rumah ini oleh bapaknya, tapi ya merasa karena tanahnya bukan miliknya atau gimana, akhirnya rumah ini ditinggal aja ke bawah karena punya tanah di bawah, akhirnya bangun rumah di bawah. Terus di Desa Somongari ini apakah ada komunitas yang meneruskan karya-karya beliau atau bagaimana, Pak? Ya cuman kalau komunitas karya-karya beliau ya sampai sekarang belum ada. Namun seperti ya apa istilahnya untuk nama-nama, terutama seperti nama SMP juga W.R. Supratman, nama Pok Darwis pun juga W.R. Supratman. Dan akhirnya ya untuk apa kegiatan-kegiatan itu sering ya terutama dilibatkan untuk seperti hari ulang tahun beliau tepat tanggal 19 Maret di Desa Somongari. Sudah menjadi agenda desa. Baik sahabat Salsabila semua, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semakin paham pahlawan yang ada di daerah kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Panut ya. Dan sahabat-sahabat semua. Mungkin dari kita cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.